Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Iya, kalian nggak salah dengar. FIFA resmi menunjuk Indonesia untuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Wih, ini luar biasa sih. Dan kira-kira turnamen apakah FIFA Series 2026 ini? Yaps, jadi FIFA Series ini adalah kompetisi yang diadakan FIFA. Pesertanya biasanya 4 negara dari konfederasi atau benua yang berbeda. Dan akan diadakan pada FIFA Matchday bulan Maret dan April tahun depan, guys. Nah, ajang ini pertama kali diadakan tahun 2024, di mana saat itu ada 5 tuan rumah. Nah, khususnya untuk di tahun depan, Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah di FIFA Series, di mana negara lain yang akan menjadi tuan rumah antara lain ada Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Yaps, jelas ini adalah kabar baik. Setidaknya walaupun kita tidak lolos ke Piala Dunia, tapi kita bisa melihat timnas Indonesia akan bermain di FIFA Series 2026. So, kalau menurut kalian gimana? Bulan Maret timnas Indonesia akan lawan timnas dari benua yang berbeda. Karena baru saja Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 8 tuan rumah dari FIFA Series 2026. Dimana FIFA Series ini merupakan event 2 tahunan FIFA. Tajuknya sih laga persahabatan, tapi mempertemukan biasanya tim atau negara dengan 2 negara dari benua yang berbeda. Contoh Indonesia pasti ketemu nanti dari konfederasi misalkan Eropa atau misalkan dari CONCACAF atau SAF, tidak bisa dari Asia juga, dari AFC juga. Nah, tentu saja ini bagus, artinya kita akan melawan atau menghadapi tim-tim atau negara-negara dari benua yang berbeda, tentu saja dengan kekuatan yang harusnya sih di atas kita. Walaupun kembali lagi kita main di home, ya gue sih agak gimana ya kalau kita main di home terus, ya kita mental away-nya jadi terganggu gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah harus cepat menentukan pelatih, karena pelatih juga butuh waktu ya, pelatih untuk bisa mengenal para pemain, untuk bisa menerapkan atau merancang strategi yang tepat untuk timnas kita mau dibawa ke arah yang mana. Jadi semoga PSSI cepat menentukan pelatih dan pelatih bisa langsung bekerja. Ini mungkin ya laga uji coba kesempatan perdana dari pelatih untuk bereksperimen atau untuk menunjukkan visi dia untuk timnas mau main seperti apa. Oke, segitu dulu. Apa mungkin gara-gara nggak ada FIFA Matchday kemarin, FIFA memaksa Indonesia untuk jadi host nation FIFA Series? Kan kalau udah ditunjuk begini kan nggak mungkin nggak ada FIFA Matchday. Namanya juga tuan rumah, bener nggak Bray? Kita sangat bersyukur Bray, yang mana FIFA telah menunjuk host nation FIFA Series di Indonesia, yang mana ada 8 negara, yang kemarin ada 4, sekarang ada 8, bertambah jadinya tuan rumah Bray. Dan pesertanya ini nih Bray, dari semua federasi sepak bola yang ada di dunia ini nih Bray. Jadi kita bisa aja nih ketemu negara-negara kuat di Eropa, di Amerika Latin, para satu grup dengan kita nih Bray, yang mana kita jadi tuan rumah di bulan Maret dan April nanti. Kembali lagi, jadwal itu adalah FIFA Matchday untuk timnas Indonesia. Dan untuk format jelasnya gue belum tahu lengkap juga nih Bray, yang mana dalam satu grup itu ada 4 negara. Sistemnya cuma 1 kali pertandingan dan gak ada home away ya. Ini sifatnya sentralisasi. Nah, yang gue bingung, apakah nanti setelah juara grup ada lagi pertandingan seperti semi final sampai final kayak gitu? Nah, gue belum tahu nih. Tapi gue sangat antusias nih Bray, yang mana kita akan sibuk seperti ada FIFA Asian Cup, terus ada FIFA Series juga. Dan yang pasti kita harus punya pelatih baru nih, jangan kelamaan nih. Udah dikit lagi mau jadi tuan rumah, malah kita masih nyari pelatih. Jadi menurut lo gimana Bray? Tentang berita ini kita jadi host nation FIFA Series 2000. Persahabatan biasa dianggap kurang menarik bagi fan. Nilai poin ranking kecil, negara kuat cenderung memilih lawan dari konfederasi yang sama, dan negara menengah kesulitan mencari lawan yang lebih mapan untuk menambah pengalaman serta memperbaiki kualitas permainan. Akibatnya, friendly match sering terasa seperti formalitas belaka, bukan ajang pengembangan. Disinilah FIFA Series lahir sebagai solusi. Setiap negara peserta wajib memainkan 2 laga resmi yang terhitung dalam ranking FIFA. Lalu yang menarik, dalam satu grup atau cluster mini turnamen, konfederasi berbeda wajib dipertemukan. Minimal harus ada 3 benua dalam satu kelompok. Artinya, bentrokan gaya permainan, kultur sepak bola, dan level kompetitif yang beragam merupakan bagian inti dari konsep ini. Ketika Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah untuk edisi 2026, itu menjadi tanda bahwa FIFA mulai melihat Indonesia sebagai negara yang siap menggelar event global di luar kawasan Asia. Bukan sekadar tuan rumah regional, melainkan bagian dari ekosistem turnamen resmi FIFA. Lanjut ke format dan regulasinya. Biasanya, dalam satu sesi FIFA Series terdapat 4 negara yang tergabung dalam satu grup. Setiap negara bermain 2 kali, jadi total waktunya tetap efisien mengikuti jendela FIFA Matchday. Namun ada hal penting, pemilihan peserta sepenuhnya hak prerogatif FIFA.
tuan rumah tidak bisa bebas memilih lawan. Negara memang boleh mengajukan proposal atau preferensi, tapi keputusan final tetap di tangan FIFA. Mereka mengutamakan 3 kriteria. 1. Pemerataan antar benua 2, kesiapan kalender dan federasi 3, tingkat kompetitif yang seimbang. Contohnya begini, misal Indonesia ingin menghadapi Brasil. Tapi jika menurut FIFA kualitas grup jadi tidak seimbang atau tidak sesuai tujuan turnamen, maka Brasil tidak akan dimasukkan. FIFA Series tidak dirancang untuk menghasilkan kemenangan besar sepihak atau mismatch 6-0 yang membuat konsep turnamen ini terlihat buruk. Untuk teknis pelaksanaannya, tuan rumah hanya berperan sebagai fasilitator. Soal jadwal, venue final, broadcast, hingga urusan komersial seperti sponsor, semuanya diputuskan oleh FIFA. Indonesia menyediakan panggungnya, tetapi skenario permainannya disusun oleh FIFA. Satu hal yang juga perlu dipahami, FIFA Series bukan satu turnamen besar dengan satu juara dunia. Ini adalah rangkaian mini turnamen yang diselenggarakan serentak atau bergelombang di beberapa negara. Karena itu disebut series. Ada banyak grup, banyak tuan rumah, dan masing-masing serinya punya pemenang sendiri-sendiri tanpa ada grand final global. Tentu, seperti ajang baru pada umumnya, FIFA Series masih punya banyak tanda tanya. Apakah format ini akan terus digunakan setiap 2 tahun? Apakah di masa depan tim-tim besar akan rutin ikut serta atau lebih didominasi negara berkembang? Bagaimana model kompetisi akan berevolusi setelah beberapa edisi berjalan? Semua itu bergantung pada respons federasi, minat televisi, kondisi politik sepak bola global, dan tentu saja seberapa besar minat fan terhadap turnamen ini. Untuk sekarang, satu hal yang pasti, FIFA Series adalah eksperimen ambisius yang ingin menjembatani kesenjangan antar negara sekaligus membuat setiap jeda internasional punya nilai yang lebih jelas. Ya, di sisi lain, setelah Indonesia resmi diumumkan sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, banyak media internasional langsung menyoroti satu hal yang sama. Negara-negara besar ternyata benar-benar tertarik tampil di edisi yang digelar di Indonesia. Alasannya cukup jelas, suhu sepak bola Indonesia saat ini sedang membara. Atmosfer stadion yang dikenal gila, fanatisme supporter yang mendunia, serta kekuatan pasar domestik yang mencapai 280 juta penduduk menjadikan Indonesia magnet tersendiri. Belum lagi, industri sepak bola kita yang sedang tumbuh pesat, membuat banyak federasi memandang Indonesia sebagai destinasi strategis, baik secara kompetitif maupun komersial. Dari berbagai laporan yang beredar, ada sekitar 10 negara kuat yang disebut-sebut siap mengajukan diri ke FIFA agar bisa ditempatkan di grup Indonesia. Nama-namanya tidak main-main, Brasil, Portugal, Italia, Jerman, Inggris, Spanyol, Argentina, Belanda, Amerika Serikat, hingga Mali yang ikut mencuri perhatian karena kualitas individu mudanya. Tentu semua negara boleh mengajukan diri, tetapi penyaringan tetap dilakukan FIFA karena mereka hanya menginginkan kombinasi peserta yang seimbang, kompetitif, dan tidak timpang. Tujuan utama FIFA Series adalah menciptakan pertandingan yang menarik dan bermakna, bukan mempertemukan raksasa dengan tim yang masih berkembang hanya untuk menghasilkan skor tak seimbang. Nah, kalau bicara versi Mimin pribadi, ada 3 tim yang menurut Mimin paling realistis, paling menarik,